Kita beralih ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Presiden Jokowi mengatakan tidak akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Sementara Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan jika perombakan kabinet dilakukan berdasarkan pencapaian target, maka akan banyak menteri yang akan harus diganti. Meski demikian, Wapres enggan menyebut kementerian mana saja yang tak mencapai target. Dinas Perhubungan Kota Bandung mulai mengoperasikan mesin parkir elektronik atau e-parkir pada hari ini. Masyarakat dapat membayar parkir dengan menggunakan uang non-tunai melalui mesin tersebut. Dikutip dari detik.com, saat ini kurang lebih terdapat 445 mesin parkir di 221 titik yang tersebar di wilayah Kota Bandung. Pemasangan mesin parkir elektronik ini sebagai upaya untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor parkir. Pasalnya selama ini selalu terjadi kebocoran sehingga pendapatan daerah pada sektor parkir tidak terserap maksimal. Untuk mengetahui situasi terkini dari penerapan parkir elektronik di Bandung, kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Wilam Nasution. Selamat pagi Wilam. Bagaimanakah penerapan e-parkir di Bandung untuk hari pertama hari ini? Apakah ada ekspektasi mengenai efektivitasnya oleh pemerintah setempat? Baik, selamat pagi Joy. Saya juga tadi pagi sudah mencoba untuk menggunakan ETP ini ya, atau tempat parkir elektronik tempat parkir. Dan memang mudah, tapi harus disosialisasikan agar masyarakat mengetahui, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu cara menggunakan parkir elektronik ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa cara beroperasinya dan sebagainya, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung ya, yaitu Pak Didi Ruswani. Pak Didi, pertama saya mau menanyakan nih Pak, ini tujuannya untuk digunakannya kartu parkir elektronik ini untuk apa? Ya, yang pertama ini dalam rangka perbaikan tata kelola perparkirkan gitu, termasuk di dalamnya adalah untuk peningkatan pendapatan daerah gitu. Yang kedua juga ini bagian dari upaya kita untuk mendukung gerakan nasional non tunai. Jadi sebetulnya nanti bukan tempat parkir aja. Setelah ini mudah-mudahan nanti Agustus mulai bus. Setelah Agustus mungkin mudah November atau Januari nanti sepeda bike share gitu. Kalau sekarang sebenarnya udah berjalan, cuma bike share itu masih masih menggunakan closed loop gitu ya. Ke depan juga kita akan open loop. Nanti juga yang namanya pengujian juga itu akan menggunakan transaksi non tunai gitu. Jadi ini mendukung program pusat untuk gerakan nasional non tunai juga gitu. Baik Pak Didi, ini kan biasanya kalau masyarakat biasanya parkir langsung bayar gitu ya. Ya. Ini perbedaannya apa sih dengan parkir yang biasa? Perbedaannya kita harapkan nanti jukir tetap ada untuk pengawasan karena di Indonesia mungkin belum bisa dilepas. Tapi kita harapkan jukir nanti hanya menjadi guide aja. Jadi silakan masuk ke sini, tentukan jenis kendaraannya, kemudian nomor kendaraannya, lama parkirnya, nanti tap kartunya, nanti keluar struknya gitu ya. Dengan begitu, dan ini terkontrol real time gitu. Jadi kontrol kita dari pusat kontrol itu bisa tahu mana yang normal, mana yang tidak normal dalam hal segi pemasukannya gitu. Ini kan tujuannya juga memang untuk meningkatkan pendapatan ya. Ya. Kira-kira berapa persen nih Pak? Kalau yang hasil uji coba di Braga itu naik 100% gitu, jadi 2 kali lipat ya. Tapi kalau dari studi potensi itu harusnya lebih besar lagi gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa meningkatkan PAD Kota Bandung. Baik, Pak boleh ditunjukkan sedikit bagaimana cara pengoperasiannya Pak? Pakai kartu langsung? Oke. Nah ini ada jenis kendaraannya, kita pilih apakah motor atau mobil. Saya misalnya mobil nih, pilih gitu terus masukkan nomornya. Misalnya saya D101 ELY, mana Y. Nah, kemudian konfirmasi. Nah, ini lamanya mau berapa? Nah, ini 1 jam. Kemudian kita masukkan kartunya. Ya. Kita tunggu. Sedang menunggu. Nah, tiketnya keluar. Kartunya tinggal ambil, dapat. Oh, ini harus ditutup ya. Pak Didi, nanti masyarakat bisa mengetahui cara penggunaan mesin tiket ini lewat mana?
Kalau di media sosial sudah kita upload how to use-nya gitu ya, video base, jadi bisa dilihat itu berbasis video gitu, dari mulai tahapan tadi udah terlihat. Ya. Untuk juru parkirnya sendiri Pak, apakah ada seperti pemberitahuan bagi mereka untuk memberitahukan kepada masyarakat? Sudah, jadi kita melakukan training 3 hari. Cuma mohon dimaklum ini kalau misalnya mereka belum begitu lancar karena backgroundnya, kemudian dari segi usia gitu sangat disparitasnya sangat tinggi gitu ya. Nanti sambil berjalan kita terus peningkatan SDM-nya gitu. Terakhir nih Pak, untuk tarifnya seperti apa ini Pak? Tarifnya sama seperti yang biasa gitu. Ini hanya tata kelola saja gitu. Tarifnya tetap kalau mobil 1 jam pertamanya 3.000, sisanya berikutnya ada 2.000 kalau nggak salah ya per jam berikutnya. Ya. Baik Pak Didi, terima kasih banyak untuk waktunya. Seperti itu Joy, kabar dari Bandung mengenai penggunaan mesin parkir elektronik terbaru yang ada di Kota Bandung. Kembali ke Joy. Ya, Wilam Nasution, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat.